Selamat datang kembali di Literasi Syahnas yang dalam bulan-bulan ini kami mengangkat tentang The Library of Rama dan KH, buku karya Rama dan KH. Apakah Anda pernah mendengar tokoh H. Priyatna Abdur Rashid dari Cilampeni ke New York mengikuti hati nurani? Sunda lagi nih. Favoritnya ayah saya kayaknya. Nih, ini ya saya membacakan belakangnya ya. Bandung telah di bumi hanguskan. Semua pasukan sudah dibagi atas regu-regu. Kompi Polisi Tentara Republik Indonesia atau PTRI di mana Priyatna ikut bergabung mulai meninggalkan Bandung. Sambil mundur, pasukan tetap membakar rumah dan gedung. Sampai akhirnya Kompi PTRI membuat pos di samping jembatan Cilampeni, selatan Bandung. Ketika mendapat tugas ke Jakarta, Priyatna bertemu dengan Mohtar. Mohtar mengajak untuk kembali ke bangku sekolah, suatu ajakan yang membangkitkan semangat belajar. Ia mendaftarkan dirinya menjadi pelajar. Bukan hanya ajakan kembali ke sekolah yang ia terima, tetapi bagaimana agar ia mampu mengerti pelajaran yang diajarkan di sekolah. Sejak saat itu Priyatna secara terus-menerus mengikuti berbagai pendidikan. Berbagai penugasan telah dijalankan Priyatna. Tentu saja, ia mengalami pasang surut di dalam meniti karirnya. Suatu waktu, Priyatna diminta untuk menjadi arbiter yang ditunjuk oleh pihak Indonesia. Namun apa yang terjadi? Sidang yang direncanakan akan diadakan di Den Haag dilakukan tanpa kehadirannya. Buntut dari kejadian ini menjadi berita pada beberapa surat kabar antara lain The Asian Wall Street Journal dan The New York Times. Itulah dinamika kehidupan. Anda beli deh buku ini tentang Pak Priyatna Abdur Rashid. Ini menarik sekali bagaimana orang merantau dan berjuang meniti karirnya. Selain itu, banyak hal-hal yang kayaknya gak banyak orang Indonesia tahu tentang masa tersebut. Ayo lihat ini kata pengantarnya. Oke, kata pengantar. Memoir ini berjudul Dari Cilampeni ke New York dengan subjudul Mengikuti Hati Nurani. Mengapa demikian? Naskah ini mencoba mengungkapkan jalan hidup saya. Sejak kecil ketika kehilangan ayah, mama, sebagai anak laki-laki tentunya membutuhkan idola, yaitu seorang ayah. Dan kebetulan mama, seperti cerita-cerita ibuku, memang mengagumkan. Ia seorang pemain bola tim Bandung, pemain musik. Wow. Pandai menggambar, hasil karyanya pernah ditunjukkan kakek saya, ayah ibu di Ciampea, Bogor dahulu. Dan kelihatannya pandai bergaul. Yang saya kagumi juga Uwa Epi, kakak ayah yang kemudian membesarkan saya, menanam disiplin. Tuh kan disiplin. Membuat saya gemar membaca, punya pendirian. Karena walaupun beban kesulitan semasa perang kemerdekaan, beliau teguh pendirian tidak mau kerjasama dengan Belanda, non-kooperator. Ibu sendiri sangat lembut, sabar dan menerima nasib berpisah dengan anak-anaknya. Yaitu berpisah dengan kakak perempuan saya dan adik saya, demi masa depan kami. Memoir ini tidak dimaksudkan menonjolkan sesuai apapun, semata-mata agar anak cucu saya mengenal siapa ayah, kakeknya, masa kecil, masa perjuangan, masa sekolah, masa berkarya di dalam dan di luar negeri. Ini menarik sekali. Pernah nggak sih Gilang tuh bertanya sama ayahnya, kenapa banyak orang yang pengen ditulis jalan hidupnya dengan Rama dan KH? Pernah nanya nggak? Pernah saya menanya.
kenapa sih orang-orang pengen ditulis Sama papa? sama papa? Heeh. Sebetulnya yang paling simpel tahu nggak apa? Supaya cucunya mengenal kakeknya. Itu aja. Oh gitu? Iya, supaya nanti dia punya cucu mengenal kakeknya siapa. Oh itu, ya sesimpel itu sebetulnya. Pertanyaannya, Gilang main musik, drum, bikin lagu buat istrinya nggak pernah. Bikin lagu buat anak-anaknya sampai detik ini nggak ada. Jadi bagaimana caranya cucu-cucu ini yang kelak kalau emang ditakdirkan dan menjadi rezeki kita punya cucu, mengenal akinya? Ritme sawah. Penting nggak sih punya hati nurani? Penting sekali. Dalam buku ini, Priyatna Abdur Rashid dari Cilampeni ke New York, ini menceritakan lebih bagaimana mengikuti hati nurani ketika melangkah di masa mendatang dalam kehidupan tokoh ini. Belakangan ini kita memang merindukan sosok-sosok yang memiliki hati nurani yang penuh dengan kemanusiaan dan yang membuat banyak manusia di sekelilingnya menjadi hidup lebih nyaman, tentram, dan merasa terbantu karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa membantu dan berguna buat orang lain. Karena menurut saya empati itu kan nggak bisa dijejelin, nggak bisa disuapin, nggak bisa diajarin. Yang namanya empati adalah kita mesti tahu bagaimana menjalani meraih prosesnya dengan berdarah-darah gitu ya. Nah, kita ngomong tentang hati nurani. Sepenting apa sebetulnya hati nurani di dunia ini menurut Gilang? Karena ini buku ayahmu nih tentang hati nurani. Ya pertama ya hati nurani. Kita betul-betul jadi manusia tuh mempunyai hati nurani yang betul-betul bisa memberikan kasih sayang sama yang lainnya juga. Itu tadi dia mengutarakan selalu daerahnya di mana tadi? Di Cimana? Cilampeni. Cilampeni. Iya. Ibu tahu nggak di mana? Di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Di Jawa Baratnya di mana? Bandung Selatan. Bandung Selatan. Iya. Jadi dia saya betul-betul menggambarkan dia itu dari daerah mungkin daerahnya terpencil sampai ke Amerika, New York. Perbedaannya mungkin kalau New York itu dikenal banyak orang, tapi Cilampeni itu mungkin tidak dikenal oleh masyarakat umum. Jadi dia ingin menggambarkan seseorang yang mungkin dari daerah terpencil bisa sampai perjuangannya sampai ke daerah yang memang sangat dikenal oleh masyarakat umum. Tapi bila mana seseorang ini mempunyai hati nuraninya baik, maka bisa melampaui barrier-barrier, titik-titik, batu-batu, gunung-gunung manapun dia akan tempuh dan dia akan berhasil. Itu juga pesan saya ya Pak, ketika dua anak kita merantau loh. Saya tuh bilang sama mereka, memang menjadi pintar itu menjadi idaman, dambaan setiap orang supaya terlihat pintar, ngomong pintar, ngerjain segala sesuatu pintar. Tapi ada yang lebih penting dari kepintaran, yaitu mesti baik Karena kalau kita baik, yang nolongin juga banyak. Dan aku juga terasa banget ketika anak-anak merantau, saya juga berusaha selalu baik sama orang. Kamu tahu istri kamu tidak baik kan? Minum dulu. Sehingga saya berusaha mengubah itu selalu baik, selalu mau berusaha untuk bisa ya ada gunanya deh saya buat orang lain, ngebantu orang lain. Karena keinginan saya ketika anak-anak saya yang merantau lagi kesulitan, mudah-mudahan ada orang baik yang mau membantu anak-anak kita. Betul. Karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Dan mungkin saja kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tuh nggak balik ke kita. Bisa jadi nanti ke generasi yang keberapa karena mungkin pernah merasakan kebaikan yang kita tanam. Saya rasa tuh Pak Priyatna Abdur Rashid ini juga sedang memakai sistem tabur tuai tersebut.
Buku adalah sumber ilmu, sumber pengalaman, sumber pengetahuan. Tadi saya sempat mengatakan bahwa kalau misalnya seseorang untuk mendapatkan rasa empati, penuh dengan simpati, begitu ya, banyak hal sekolah penderitaan yang mesti dilewati. Tapi ternyata kan setiap orang penderitaannya sekolahnya beda-beda ya. Iyalah, kita dibesarkan dengan ibu bapak yang berbeda, background sekolah yang berbeda, apapun kita berbeda. Saya dan Gilang juga berbeda gitu. Jadi mungkin bentuk empati Gilang dan saya akan berbeda juga. Tapi ternyata ada cara untuk kita mempelajari sesuatu tanpa harus mengalami, melalui membaca, menyaksikan tayangan, sehingga kita mendapatkan pembelajaran apapun dalam hidup kita. Pak Priyatna Abdur Rasyid ini memilih Ramadan KH untuk menuliskan perjalanan hidupnya. Sesederhana supaya cucu saya kenal sama saya. Apakah hanya sekedar supaya kenal sama kakeknya? Saya pikir tidak. Akan tetapi bagaimana cara mewariskan nilai-nilai perjuangan yang kakeknya sudah lakukan. Sehingga saya yakin sekali ketika generasi selanjutnya paling tidak membaca sesuatu, mengenal siapa leluhurnya, maka ada tuh rem pada saat ingin melakukan sesuatu yang salah. Malu. Hal yang penting adalah tahu malu. Dan itu penting sekali. Jangan ngelakuin itu, jangan bikin malu keluarga. Apa kata orang nanti mengenai keluarga kita kalau kamu melakukan itu? Begitu kan ya? Dan itu yang memang mesti ditanamkan di generasi selanjutnya. Mesti belajar tahu malu. Apa pesannya Bapak? Silakan. Ya, pesan saya adalah mungkin di buku ini dia ingin menyebarluaskan makna hidup dengan berperilaku kebaikan. Maka dia ingin menurunkan kepada anak dan cucunya. Mungkin dia tidak penting untuk memperkenalkan namanya dia, tapi yang paling penting adalah kebaikan hatinya untuk dia bisa sebarkan luas oleh anaknya dan cucunya. Saya rasa itu yang paling penting. Maka buku itu ada sebuah catatan yang akan bermakna untuk manusia berikutnya, generasi berikutnya untuk selalu menjadi manusia yang baik di bumi ini. Ayo cari buku ini. Menarik sekali untuk tahu bagaimana mewariskan hal-hal baik kepada anak cucu kita. H. Priyatna Abdur Rasyid dari Cilampeni ke New York. Mengikuti kata hati.